Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asma Unisa, NIM E2019-1078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Seperti biasanya, saya kali ini menanggapi video dari dosen saya, yaitu Pak Wadud selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Dimana kali ini temanya tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, dalam video dosen saya menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter, di mana saya memiliki pendapat lain dari buku Kebijakan Moneter di Indonesia karangan dari Periwertijo dan Solihin pada halaman 2, bahwa di sana tertulis kebijakan moneter adalah suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter ekspansif, ada juga kebijakan moneter kontraktif, di mana dalam video dosen saya sudah dijelaskan sangat rinci mengenai dua kebijakan moneter tersebut. Namun, saya memiliki pendapat lain mengenai kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Contohnya seperti peningkatan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Adalah suatu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya seperti penurunan jumlah uang yang beredar. Secara sederhana, untuk kebijakan moneter ekspansif bisa disebut dengan kebijakan moneter longgar. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif disebut dengan kebijakan uang ketat. Berikutnya, tujuan kebijakan moneter. Saya setuju dengan pemaparan dosen saya mengenai tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama ada untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, tujuannya yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal, dan yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pasar uang dan pasar barang. Dan delapan, yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan pemerintah. Jadi yang telah jelaskan dosen saya itu ada 6 instrumen kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Dosen saya telah menjelaskan mengenai ini, namun saya menemukan pendapat lain. Jadi, kebijakan operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara. Yang kedua, kebijakan diskonto, di mana dosen saya sudah menjelaskan bagaimana sih kebijakan diskonto itu, tetapi saya memiliki pendapat lain bahwa kebijakan diskonto adalah tingkatan bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atas bank umum yang menjamin bank sentral. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Nah, pemerintah itu akan memberi kebijakan kalau uang terlalu sedikit beredar di masyarakat. Maka pemerintahan akan mengurangi cadangan supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, di sini ada kebijakan kredit ketat. Jadi, ini terjadi ketika uang beredar terlalu banyak di masyarakat dan pemerintah melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar dengan cara menggunakan kebijakan kredit ketat atau kontraktif. Yang kelima, ada kebijakan dorongan moral. Saya memiliki pendapat lain dari penjelasan dosen saya. Untuk kebijakan dorongan moral sendiri, melakukan dorongan moral
Otoritas moneter itu mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang terakhir atau yang keenam, ada penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kalau suku bunganya terlalu rendah dan banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan suku bunganya, begitu juga sebaliknya. Untuk selanjutnya kita membahas tentang mazhab instruksi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dalam pemaparan dosen saya, mazhabnya ada dua, tapi yang saya ketahui itu ada tiga, yaitu yang pertama mazhab iqtisaduna, yang kedua mazhab instrumen, dan yang ketiga ada mazhab alternatif. Untuk selanjutnya kita membahas tentang mazhab instruksi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dalam pemaparan dosen saya, mazhabnya ada dua, tapi yang saya ketahui itu ada tiga, yaitu yang pertama mazhab iqtisaduna, yang kedua mazhab instrumen, dan yang ketiga ada mazhab alternatif. Untuk yang kesatu ada mazhab iqtisaduna, adalah suatu mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir. Jadi mazhab iqtisaduna itu tidak memerlukan kebijakan moneter. Mengapa demikian? Karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uangnya itu sangat minim. Jadi tidak ada yang namanya melakukan kebijakan moneter yang memadai. Untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner menurut mazhab iqtisaduna. Yang kedua, mazhab mainstream merupakan mazhab yang dikembangkan oleh para ekonom lain yang diikuti di Indonesia. Nah, mazhab mainstream ini menyatakan akan merancang sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan secara keseluruhan. Nah, tambahan yang ketiga, mazhab alternatif. Mazhab alternatif adalah kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektor real. Dan menurut mazhab ini, keseimbangan di sektor monitor adalah derivasi keseimbangan di sektor real, sedangkan kebijakan sektor monitor adalah harmonisasi dengan kebijakan sektor real. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi yang pertama ada nisbatul ihtiyati, yaitu pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Kalau uangnya terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah itu harus banyak menarik uang yang beredar di masyarakat. Maka presentasi uang di bank sentral itu dinaikkan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada iqna al-ma'wi, adalah bagaimana melakukan dorongan moral untuk para pelaku ekonomi melakukan uang dengan bagus. Yang ketiga ada nisbatul iqrad, adalah bagaimana kita memberikan uang bebas bagi hasil, maka akan dipertinggi. Jadi ketika uang yang beredar sedikit di masyarakat, maka pemerintah melakukan ekspensif dengan memberikan pinjaman tanpa ada nisbah atau tanpa ada keuntungan. Yang keempat itu iqdatus sanadat, yaitu bagaimana pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga supaya uangnya itu sedikit beredar. Dan yang kelima ada asyuku al-islamnya, itu sama dengan Islamic suku, yaitu pemerintah menjual surat-surat berharga, mengembangkan obligasi kepada masyarakat yang sesuai dengan akad Islam. Yang ketujuh ada al-istismar al-hukumi, yaitu pemerintah menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada tasdiq, jadi mengembangkan sertifikat tadi seperti menjual atau membeli surat-surat berharga.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin pembahasan lebih detail bisa dicek di channel YouTube dosen saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.